맘만 가득해 눈을 가린 채로 그렇게 굳게 닫아보니 서로 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Tetap jaga kesehatan dan jaga istirahat juga. Nah, sebelumnya saya mau ngabsen dulu. Masuk semua hari ini? Masuk semua ya, alhamdulillah. Dan untuk kelasnya kalau ada sampah-sampah mohon diambil, kalau nggak ada ya berarti kelas ini cukup baik. Nah, langsung saja. A few moments later. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tekanan zat. Tekanan zat. Udah pernah dengar atau udah pernah baca-baca semalam? Ya. Udah ya. Nah, di sini tekanan yaitu, kalau tekanan menurut bahasa Inggris itu namanya pressure. Biasanya disingkat dengan P besar. Nah, tekanan di sini yaitu merupakan besaran gaya persatuan luas permukaan kawasan gaya tersebut. Bekerja sehingga apabila gaya yang diberikan semakin besar, sebaliknya semakin besar maka yang dihasilkan akan semakin kecil. Sebaliknya, tekanan yang luas permukaan suatu benda, tekanan yang dihasilkan itu sangat kecil, maka yang dihasilkan itu adalah tekanannya adalah besar. Nah, kalau ada tekanan pasti ada gaya. Itu. Nah, langsung saja saya akan membahas yaitu tentang tekanan zat padat. Di sini udah paham ya? Pernah berjalan di atas ya, di atas lemah yang lembek atau becek. Udah. Kalau berjalan pasti apa itu? Yang ambles kan? Ya, itu berarti termasuk tekanan. Karena apa? Tekanan yang dihasilkan akan lebih besar. Makanya itu kalau berjalan di atas lemah yang becek itu ambles. Nah, tekanan zat padat ini bisa kita ambil dengan rumus yaitu P sama dengan F per A. Ketahui ini nanti saya buatkan soal ya. Nanti saya buatkan. Ini P besar seperti tadi tekanan pressure. Berarti kita P besar ini sama dengan tekanan. Ini satuannya yaitu Newton per meter persegi atau PA. PA ini Pascal. Dan sedangkan P yaitu itu gaya. Gaya dengan satuannya, kalau gaya Newton ya, satuannya Newton. Dan A ini luas permukaan. Atau satuannya yaitu meter persegi. Nah,
tekanan ini dalam kehidupan sehari-hari kita ambil seperti ada sebuah namanya, ini katakanlah sepatu boot ya, maaf mas. Dan sepatu hak. Kurang lebihnya seperti ini. Saya ada dua gambar ini. Jika ini sepatu boot dan ini sepatu high heel, pernah lihat kan? Jika kedua ini berjalan di atas tanah yang lembek tadi, maka otomatis yang akan tenggelam lebih dalam yang mana? Ya? Karena apa? Ya karena tadi semakin kecil suatu benda, maka tekanannya akan semakin besar. Melainkan sebaliknya, dan itu semakin besar maka tekanannya akan kecil. Nah, di sini saya punya, langsung saja saya akan berikan soal. Ada sebuah soal ya. Udah paham ya? Soalnya itu Nah, di sini saya punya soal. Indah bermain ski dengan menggunakan sepatu salju. Kemudian memberikan daya sebesar 200 Newton dan luas permukaan sepatu salju Indah sebesar 2 meter persegi. Tentukan besar tekanan yang diberikan Indah terhadap tanah. Atau ada yang mau
menjawab atau kita selesaikan bersama-sama? Sama-sama ya. Nah, kita pahami cermati. Indah bermain ski dengan menggunakan sepatu salju, kemudian memberikan gaya. Kalau gaya, satuannya apa? Kalau gaya? Nah, satuannya yaitu F. Kita ketahui. F-nya berapa? 200 Newton. Dan luas permukaan sepatu salju Indah sebesar 2 meter persegi. Kalau satuannya meter persegi, berarti kita pakai ya, besar. Besarnya yaitu berarti ditanya. Tentukan besaran tekanan yang diberikan Indah terhadap tanah. Tentukan besar tekanan yang berarti yang ditanya apa? P ya, tekanan. Sampai sini ada yang mau jawab atau selesaikan bersama ya? Ini sama-sama aja. Berarti kita pakai rumus ini. P sama dengan F per A. P sama dengan 200 per 2 sama dengan 100. Satuannya Pascal ya. Nah, tepuk tangan. Ini soal mudah. Selanjutnya yaitu saya punya lembar kerja peserta didik. Ini bentar ya. Saya bagi kelompok, berarti nanti 4 kelompok. Ini saya ada sebuah tepung, plastisin, dan penggaris. Saya terangkan dulu, maksudnya ini apa. Kalau dalam tadi sudah dijelaskan, kalau dalam kehidupan sehari-hari tekanan Z itu diibaratkan seperti berjalan di atas tanah lembab. Dan di sini saya punya alat peraga. Nanti ini plastisin kalian tekan dan tekan terus ukur berapa. Terus ini ada lembar kerja. Paham ya? Paham atau masih bingung? Bingung. Nah, contohnya gini. Ini ada tepung. Atau langsung saja ya. Nanti kalau bingung kita nanti tak bantu. Oke, muter sini. Kita berikan ada sebuah alat peraga. Nanti didiskusikan pada teman kelompok, dicoba dulu. Ini ada nama kelompok, nama kelompok berapa di sini. Terus dicoba dulu nggak apa-apa. Nanti kalau nggak bisa tanyakan. Itu cara kerjanya dipahami dulu.
Terus ini dipahami dulu. Tidak paham. Cara kerja. Siapkan alat dan bahan. Alat bahannya apa ya? Terus letakkan plastisine secara horizontal. Tahu horizontal? Dengan tepung. Coba nggak apa-apa, coba dulu. Nah, terus kamu udah ditekan, angkatlah plastisine dari itu. Terus amati kedalaman bekas plastisine. Berarti yang mati ini cara pembaris. Berapa? Berapa? 2 cm. Terus kasih yang kedua, letakkan secara vertikal dengan tepung. Nah, kemudian dan ditekan ya. Terus seperti tadi amati. Satu itu ada pertanyaan analisis, dijawab sebisanya. Nanti bapak bilang nanti saya berkelompok nggak apa-apa, dia mati dulu. Bisanya nggak apa-apa. Yang satu? Yang dijawab semua. 1, 2, 3 ini.
Udah? Kurang satu. Yang mana? Ini maksudnya faktor apa saja lah yang menghipnotis bisa. Ini nggak apa-apa, nanti saya jawab nomor 3. Maju ke depan nggak apa-apa, perwakilan. Nggak apa-apa, satu. Ini banyak. Ya, berdiri nggak apa? Perkenalkan, namanya siapa? Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Diana. Ya. Oh, dijawab. Ya, sampai. Iya. Nomor 1, apa yang terjadi dengan partisi 1 dan partisi 2 tersebut? Partisi 1 tekanannya kecil, partisi 2 tekanannya besar. Ya, seperti ini. Dan untuk pertanyaan kedua, Partisi manakah yang menghasilkan tekanan lebih besar? Mengapa? Partisi 1. Karena tekanan yang diberikan kecil, maka tekanannya semakin besar. ya, ada kesulitan ya menurut 3. Tepuk tangan tuh buat keluarga, karena saya akui apresiasi sangat baik sekali dengan keberaniannya. Nanti saya akan berikan hadiah dengan nilai yang baik ya, hadiahnya. Senyum dong Mbak ya. Ya gitu dong. Dan untuk pertanyaan ketiga yaitu faktor apa sajakah yang menghipnotis besaran tekanan pada tekanan zat pada tersebut. Faktor yang menghipnotis yaitu besarnya gaya yang dihasilkan yang ditekan dari kelompok ini, yaitu faktor yang menghipnotis yaitu besarnya gaya tekan dan luas permukaan suatu bidang faktor yang menghipnotis. Dan di sini saya akan menyimpulkan dari semua tadi sama yang dipraktikkan, disimpulkan bahwa tekanan yaitu besaran gaya bersatuan luas, kemudian kawasan gaya itu besar, sehingga apabila gaya yang dihasilkan semakin besar, maka yang dihasilkan itu semakin kecil. Sebaliknya, makin luas permukaan yang tekanan yang dihasilkan akan semakin kecil. Contohnya kayak tadi, dari plastik 1 dengan bentuk vertikal seperti konsep ini ya, maka yang tekanan yang dihasilkan semakin besar karena besar luas permukaan itu sangat kecil, makanya yang dihasilkan itu besar, dan begitu sebaliknya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau penyampaiannya kurang jelas atau gimana. Dan untuk selanjutnya kita yaitu mempelajari tentang tekanan zat cair. Mohon dipahami, dipelajari. Dan itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.